Pemirsa, PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Perkenalan Kluivert ini menandakan bahwa tugas Kluivert menahkodai skuad Garuda resmi dimulai. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Pelatih asal Belanda itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam ini resmi diperkenalkan kepada publik menggantikan pelatih timnas sebelumnya Shin Tae-yong. Kluivert menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa dipercaya menjabat pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih Curaçao itu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi. I'm really grateful to have this opportunity and I will do the best what I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line, and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. Usai diperkenalkan, Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas. Kemudian Kluivert akan keliling Indonesia bulan depan untuk memantau para pemain Indonesia, khususnya para pemain lokal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini makan malam dan perkenalan Patrick Kluivert bersama para pemain timnas, kita telah terhubung dengan Syahreza Zanski di Ballroom Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Selamat malam Syahreza, bagaimana situasi makan malam di sana? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, selamat malam, melaporkan langsung dari Hotel Mulia Jakarta. Memang hingga saat ini untuk situasi makan malam ini berlangsung secara tertutup dan kami juga masih mengkonfirmasi apakah sejatinya makan malam ini akan terjadi di Hotel Mulia ataupun di kediaman daripada Kluivert di Hotel Fairmont. Namun bisa dipastikan memang Kluivert setelah diperkenalkan di hadapan publik khususnya di Hotel Mulia Senayan memang akan bertemu dengan 5 pemain timnas yang berlaga di Liga 1. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri yang kabarnya ini akan bertemu dengan Patrick Kluivert. Namun kami masih menunggu konfirmasinya apakah makan malam akan terjadi di tempat saya melaporkan saat ini. Namun jika berbicara mengenai perkenalan Kluivert di hadapan publik, ada beberapa pernyataan menarik Valeri dan juga pemirsa, di mana Kluivert sendiri ini ternyata memiliki keperhatian khusus terhadap pemain lokal Timnas Indonesia, yang dimana disebutkan bahwasanya pemain lokal ini merupakan jantung daripada Timnas Indonesia, dan pihaknya juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya Indonesia masih berkesempatan untuk berlaga di kualifikasi tersebut. Nantinya pada bulan Maret akan berhadapan dengan Australia pada tanggal 20 Maret 2025, lalu dilanjutkan dengan pertandingan melawan Indonesia melawan Australia pada tanggal, maksudnya Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Dan menarik, tak hanya mengulik soal pemain lokal, Kluivert sendiri juga mengatakan bahwasanya pendukung timnas ini begitu fantastis, dan untuk menarik perhatian ataupun menarik hati daripada fans ini memerlukan adanya suatu kemenangan, baik itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun laga lainnya, di mana dari Kluivert sendiri ini memiliki filosofi yang ditegaskan sama Kluivert sendiri, yang mengatakan bahwasanya dia ingin ada permainan ball position ataupun penguasaan bola yang begitu dominan dan ingin mengedepankan serangan yang begitu efektif. Dan tim juga nantinya akan diminta untuk tampil tajam saat melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret. Tak hanya itu, ada beberapa filosofi unik yang digaungkan oleh Kluivert, di mana pihaknya lebih suka formasi 4-3-3, namun ini tergantung dengan kenyamanan daripada pemain, sehingga opsi ataupun komunikasi antar pelatih dan pemain ini tetap diprioritaskan oleh Patrick Kluivert. Dan informasi juga yang kami terima bahwasanya nanti di bawah nakoda Kluivert, bahwasanya untuk band kapten ini tetap dimiliki oleh Jai Ides yang merupakan bek timnas Indonesia, dan nantinya bocoran menariknya juga nantinya akan memboyong pemain Liga Belgia yakni Jairo Rietwold, yang nantinya ini masih didiskusikan oleh pihak Patrick Kluivert dan juga PSSI apakah nantinya akan segera ataupun digabung ke timnas Indonesia untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Sementara itu dia Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali Syahreza, selamat malam.
Ya, pemirsa, Patrick Kluivert diyakini akan menanamkan karakter permainan menyerang di tubuh tim nasional Indonesia. Berikut kami hadirkan prediksi formasi timnas Indonesia di era Kluivert. Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Martin Pas. Di belakang ada 4 pemain bertahan, Sandy Walsh, Mes Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdong. Kemudian 2 pemain Jairo Riederwald dan Tom Hay akan membantu aliran bola transisi menyerang. 3 pemain lainnya Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun akan berkolaborasi membangun serangan. Sementara 1 pemain depan yang baru saja menjadi warga negara Indonesia oleh Romeni akan diandalkan menusuk jantung pertahanan lawan. Lalu mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Garuda kian bersinar? Kita telah tersambung dengan Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam, Bung Akmal. Apa kabar? Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola, Bung Akmal. Ini tadi sudah diperkenalkan pertama kalinya Patrick Kluivert, pelatih baru, dan ini momen yang sangat krusial, 2,5 bulan lagi menuju laga tandang kita ke Australia, dan 5 hari kemudian melawan Bahrain. Tentunya kita mengharapkan poin penuh. Bisakah ini terrealisasi, Bung Akmal? Ya, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola ya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mewujudkan target yang dicanangkan. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa kemudian PSSI mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert ya, dengan harapan tetap menjaga asa kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya dengan banyak PR yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Salah satunya adalah bagaimana seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum PSSI ketika jumpa pers pemberhentian Sintayong, bahwa ada problem komunikasi dan problem strategi yang menjadi alasan untuk pergantian pelatih. Artinya Patrick Kluivert punya tugas yang pertama adalah membangun komunikasi yang efektif dengan para pemain tim nasional Indonesia yang ada saat ini. Tidak boleh lagi ada klaster-klaster pemain, baik itu pemain diaspora maupun pemain lokal. Semua harus sama rata, sama tinggi dengan lambang Garuda di dada, itu penting. Yang kedua, faktor komunikasi yang menjadi PR selama ini juga harus dihadapi oleh Patrick Kluivert. Artinya dalam rentang 2 bulan, Patrick Kluivert bukan cuma harus fokus untuk membenahi sisi teknik permainan tim nasional Indonesia untuk bisa meraih poin di Australia dan juga saat kandang melawan Bahrain, tapi juga dia harus segera belajar bahasa Indonesia. Walaupun waktu saya lihat di Bandara Schiphol ketika menuju Indonesia, Patrick Kluivert sudah berusaha menggunakan bahasa Indonesia dengan ucapan apa kabar, selamat bertemu, dan saya suka kamu, seperti itu. Artinya ini sudah ada kemauan untuk kemudian mempercepat mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, Patrick Kluivert juga harus mengenal lebih dalam tentang budaya Indonesia, yang bisa jadi budaya Indonesia ini ada sedikit perbedaan dengan budaya Eropa, dalam hal ini Belanda misalnya. Ada sisi-sisi yang berbeda. Jangan sampai kemudian perbedaan budaya yang membuat terjadinya friksi di tim nasional. Yang keempat, Patrick Kluivert harus segera mengenal karakter permainnya satu persatu, bukan cuma karakter bermain, tapi juga karakter di luar lapangan. Sisi sosial, kultural, dan psikologinya juga harus dipahami sehingga tidak memunculkan terjadinya miskomunikasi nanti di dalamnya. Dan yang terakhir yang paling penting, Patrick Kluivert harus keluar dari bayang-bayang Sintayong, dan ini PR yang paling berat karena bagaimanapun publik sepak bola Indonesia pastinya masih banyak yang juga belum move on dengan pergantian Sintayong, sehingga kemudian ada beban berat yang akan dipanggul oleh Patrick Kluivert. Ini jangan sampai kemudian terjadi dengan pelatih-pelatih penerus di Manchester United misalnya, yang selalu ada di bawah bayang-bayang Alex Ferguson, atau pelatih Arsenal yang selalu di bawah bayang-bayang Arsene Wenger. Artinya Patrick Kluivert terlebih dahulu harus keluar dari bayang-bayang Sintayong, sehingga kemudian dia bisa fokus untuk menangani tim. Dan yang paling penting adalah bahwa peninggalan yang bagus dari Sintayong harus tetap dijaga,
Salah satunya adalah bagaimana bermain dengan kompleks defense, pertahanan yang sangat bagus. Kita juga harus akui bahwa itu adalah peninggalan atau legacy yang diberikan oleh Sintayong. Tinggal bagaimana kemudian Patrick Kluivert membenahi sisi lini depan kita yang belum tajam. Dengan pengalamannya sebagai striker, didampingi Dani Lazat dan juga didampingi oleh Alex Pastor yang kita tahu merupakan ahli strategi. Kita berharap bahwa kelemahan yang ada saat ini bisa dibenahi oleh Patrick Kluivert dalam jangka waktu singkat 2 bulan. Jadi kalau Patrick Stephen Kluivert ini singkatan PSK, jadi saya ini ingin mengatakan bahwa kalau dulu saya punya jargon STY ini selalu tetap yakin. Sintayong selalu tetap yakin STY. Sekarang Patrick Kluivert pastikan semua kompak, PSK gitu kan. Nah ini yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk memastikan semua pemainnya kompak, tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional. Pastikan semua kompak. Ini kan juga strategi tadi kalau Patrick Kluivert ini akan bermain total football, menyerang begitu. Tadi pedomannya adalah kalau kita menguasai bola kita bisa mencetak gol. Kemudian juga formasi kemungkinan akan berbeda dengan Coach Sintayong dulu. Nah ini bisa diimplementasikan dalam 2,5 bulan gimana untuk beradaptasi dengan karakteristik pemain, Bung Akmal? Saya pikir ini bukan tugas yang sulit ya. Kenapa? Karena mayoritas pemain kita adalah pemain diaspora dan mayoritas adalah berdarah Belanda. Hanya Jordi Amat yang berdarah Spanyol. Artinya para pemain diaspora kita kan sejak kecil, sejak usia dini sudah mendapatkan pendidikan filosofi sepak bola Belanda yang total football. Artinya sudah tidak mungkin lagi ada kesulitan untuk mengejawantahkan konsep total footballnya Patrick Kluivert gitu kan. Nah, yang kedua yang paling penting adalah bahwa secara konsep mungkin bisa dipahami, tapi sekali lagi beban yang sangat berat dengan target besar ini yang harus juga dikuatkan. Artinya Patrick Kluivert tidak hanya harus fokus terhadap strategi yang akan dia kembangkan dengan filosofi dia, tapi dia juga harus mampu membangun mentalitas para pemain untuk bisa menjalankan konsep yang dia inginkan. Dan yang paling penting adalah para pemain harus punya visi yang sama dengan Patrick Kluivert agar target-target yang dicanangkan bisa terwujud. Dan kalau bicara nanti di lapangan, beban berat justru ada di Patrick Kluivert ya. Karena kenapa? Karena dia menggantikan Sintayong di saat posisi kita ini sedang berada di posisi opportunity untuk lolos Piala Dunia, berada di posisi ketiga dengan hanya sekali kalah dari Cina. Artinya ini juga akan menjadi PR tentunya di debutnya nanti melawan Australia agar bisa menghasilkan hasil yang positif, yang baik ya, minimal hasil imbang melawan Australia di kandang Australia. Ini bukan tugas mudah karena Australia adalah negara yang sangat berpengalaman tampil di Piala Dunia. Faktor ini mungkin akan menjadi sedikit beban ya buat Patrick Kluivert untuk mewujudkan target yang sudah dia sampaikan. Karena dalam tanda kutip ya, kalaupun jelek-jeleknya kita kalah, ini akan jadi beban moral ketika nanti kita berhadapan dengan Bahrain di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Karena ekspektasi dengan hadirnya Sintayong ini, dengan hadirnya Patrick Kluivert ini sangat besar sekali untuk bisa mewujudkan. Bahkan supporter-supporter bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak ada lagi proses. Ini sudah bicara target gitu kan. Dan ini yang mungkin menjadi PR buat Patrick Kluivert walaupun secara mental dia sudah teruji. Wong belum datang ke Indonesia saja Instagramnya sudah habis dibullying oleh fans-fans kita saat ini. Jadi secara mental dia sebelum datang pun sudah teruji dan banyak keraguan dengan kurikulum vitae-nya. Saya pikir keraguan itu harus dijawab oleh Patrick Kluivert ketika debutnya nanti bersama Australia. Oke, Bung Akmal, ini banyak keraguan juga tapi kita simak terlebih dahulu Bung Akmal dan juga pemirsa ada salah satu pernyataan Patrick Kluivert berikut ini. Pemirsa, dalam perkenalannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal tetap penting bagi dirinya. Kluivert merasa pemain lokal akan sangat memegang peran yang penting. Yes, of course. I'm new. I need to check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important. But I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure.
Well, we go with all to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Oke, Bung Akmal, ini tadi kalau menurut pernyataan Patrick Kluivert, dia analoginya adalah pemain lokal, merupakan jantung dari timnas Indonesia. Apa tanggapan Anda? Apakah ini akan merubah komposisi timnas nantinya? Ya, satu hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Patrick Kluivert adalah one blood, one nation. Jadi semua satu darah Indonesia, gitu. Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, bahkan satu bahasa Indonesia. Artinya ini pernyataan yang harusnya akan sangat melegakan buat para pemain tim nasional Indonesia saat ini, bahwa semuanya akan diperlakukan sama oleh Patrick Kluivert. Dan yang paling penting menurut saya adalah Patrick Kluivert harus sering turun menyaksikan pertandingan di Liga 1 selama belum ada jadwal pertandingan atau FIFA Matchday Indonesia, karena penting bagi dia untuk mengenal satu persatu pemainnya dari sebuah kompetisi. Jadi kalau waktu yang masih belum ada pertemuan atau belum ada pertandingan resmi, saya pikir dia harus banyak turun ke lapangan untuk menyaksikan pertandingan, bukan cuma Liga 1. Ada pemain-pemain potensial di Liga 2, bahkan ada pemain-pemain potensial di Liga 3. Karena semakin sering dia turun ke lapangan, maka akan semakin banyak dia melihat potensi-potensi pemain-pemain dari Indonesia. Jangan sampai misalnya nanti dia lebih memprioritaskan pemain-pemain diaspora yang punya darah sama dengan Patrick Kluivert, dan ini akan menjadi masalah tentunya ke depannya kalau kebijakan ini diberlakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert hari ini dalam jumpa pers itu adalah merupakan bentuk janji dia terhadap tim nasional Indonesia. Dan buat kita sebagai penggemar tim nasional Indonesia, tentunya tugas kita adalah menagih janji dari Patrick Kluivert, dan tentunya terus memberikan kritik-kritik yang sifatnya membangun. Karena saya pikir kritik itu penting agar kemudian para pemain dan pelatih bisa mewujudkan target-target yang dicanangkan oleh federasi. Karena lolos Piala Dunia ini bukan sesuatu yang mudah ya. Harus perlu kekompakan di semua lini, baik itu pemain, pelatih, federasi, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Banyak PR dari Patrick Kluivert ini, tapi tentunya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Semoga di bawah kepemimpinan pelatih yang baru ini membawa skuad Garuda semakin bersinar. Terima kasih banyak Bung Akmal Marhali telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, salam sepak bola Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola. Pemirsa, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sandi Purnama diduga dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Aktor laga Sandi Permana yang dikenal dengan perannya sebagai Arya Soma di sinetron Misteri Gunung Merapi ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh tetangganya saat sedang mengendarai sepeda listrik. Peristiwa bermula saat korban usai memberi makan ternaknya tak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Untuk titik penusukannya saya nggak tahu Pak, tapi infonya di badan samping, di pipi dan kepala atau di leher. Oh, jadi di secara membabi buta ya? Iya, ini terus dari setelah kembali dari tempat ternak gitu ya? Ternak ayam itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan belum membeberkan motif pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi patwal mobil RI36 menjadi sorotan publik. Tak terkecuali Menteri Muhaimin Iskandar. Menko Pemberdayaan Masyarakat itu berpandangan pengawalan khusus seharusnya dipakai hanya dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan. Mobil berplat RI36 menjadi sorotan usai viral anggota patwal polisi yang mengawal mobil ini dengan arogan menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta.
Tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, peristiwa ini juga dikomentari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin menyatakan pengawalan khusus seharusnya dipakai hanya dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan. Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Usai membuat heboh di media sosial, terungkap bahwa pemilik mobil berplat RI 36 adalah milik utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Namun ia menyatakan saat kejadian ia tidak berada di dalam mobil tersebut. Nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin kita lagi meeting kesana sini, itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen, gitu kira-kira. Tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan. Sebelumnya beredar video seorang polisi patwal berupaya membuka jalan untuk iring-iringan pejabat dengan plat RI 36 di tengah kemacetan. Di depan iring-iringan, sebuah taksi mewah melintas sehingga menghalangi rombongan. Polisi patwal segera mencegah taksi sambil menunjuk supir. Aksi polisi patwal tersebut dinilai arogan hingga menuai reaksi keras dari masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari sebelum diperiksa KPK sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto asyik berjoget. Hasto berjoget di atas panggung dengan logo KPK, namun bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus tersangka kasus suap Hasto Kristianto asyik berjoget di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu pagi. Tampak logo mirip KPK terpampang di atas panggung. Namun bukan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Acara ini digelar sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-52 PDIP. Sementara itu, terkait agenda panggilan pemeriksaan KPK Senin besok, Hasto mengaku siap dan akan menghormati seluruh proses hukum. Ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban. Bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baik. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses. Sebelumnya, Hasto telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Rencananya sidang perdana pra-peradilan akan digelar Selasa 21 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak hadir pada panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Sementara itu KPK telah menggeledah rumah Hasto di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan menyita sejumlah dokumen. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Dalam surat yang dikirimkan ke KPK, Hasto mengaku harus mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Sementara itu, KPK memaklumi ketidakhadiran Hasto dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025.
1 hari usai Hasto absen dari pemeriksaan, penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Usai 8 jam penggeledahan, KPK menyita 1 buah koper dari rumah Hasto. KPK juga membawa sejumlah dokumen, buku catatan, dan flash disk. Saat penggeledahan, Hasto tidak berada di rumahnya karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Sebelumnya, tepat di malam Natal 24 Desember 2025, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Hasto disebut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDIP. Hasto juga diduga membantu buronan Harun Masiku melarikan diri dari perburuan KPK. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi angkat suara terkait pemutusan hubungan kerja petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar-Butar. Deddy akan meminta Wali Kota Depok terpilih untuk memperpanjang kontrak Sandi Butar-Butar. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menanggapi terkait pemutusan hubungan kerja pegawai pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Diketahui Sandi Butar-Butar menerima pemutusan hubungan kerja lantaran membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan meminta Wali Kota Depok terpilih agar memperpanjang kembali kontrak kerja Sandi, lantaran dinilai memiliki dedikasi yang baik. Selain itu nantinya ia pun akan memperbaiki dan menganggarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dan nanti Wali Kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu hal yang masih ada kesempatan, Kang? Hal yang mudah, nggak ada masalah. Jadi buat siapa namanya? Sandi. Buat Sandi nggak usah khawatir. Saya nanti udah bilang ke Pak Wali, tolong nanti kalau menjabat diangkat kembali. Ya. Kang, lepas itu juga anaknya mendapat bully dong dari sekolah. Oh ya, nanti kita bantu ya. Saya selalu akan memperhatikan pegawai-pegawai kecil yang dia punya dedikasi yang tinggi, tetapi tidak mendapat keadilan dalam pekerjaannya. Nah ini ke depan akan segera perbaiki, karena di Depok itu nanti saya 2 yang akan fokus perhatikan. Pertama kemacetan, yang kedua kinerja kebersihan dan dampar itu. Mungkin ke depan saya yakin wali kotanya akan mampu menganggarkan dengan baik. Pada Bapak Prabowo, tolong saya Pak. Saya sejujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Sebelumnya beredar video Sandi Butar-Butar yang menyebutkan bahwa dirinya diputuskan hubungan kerja oleh Kepala Pemadam Kebakaran Kota Depok. Surat pemutusan tersebut dikirim melalui pos. Dijelaskan kontrak kerjanya diputus pada tanggal 31 Desember 2024 lalu. Diketahui Sandi Butar-Butar sudah bekerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sejak 10 November 2015 silam sebagai honorer. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 2 mobil di sebuah halaman parkir rumah kos di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun mobil rusak parah. Azim, lihat itu. Itu mobil gimana? Sebuah pohon besar menimpa beberapa kendaraan di kawasan Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin kencang yang melanda Kota Bandung membuat pohon berdiameter 30 cm dengan tinggi 15 meter tersebut tumbang dan menimpa 2 mobil. Beruntung saat kejadian sang pengemudi sudah berada di dalam kamar kos. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi batang pohon yang menimpa 2 mobil tersebut. Dalam kurun waktu 2 jam, petugas dapat mengevakuasi batang pohon. Yang paling parah mungkin kendaraan yang ini, mini jeep mungkin ya ini, itu tertimpa batang pohon yang sangat besarnya gitu. Jadi kita tadi menurunkan langsung 2 tim, 2 regu
dan alhamdulillah kita langsung ke sini tidak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, salah satu kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Masyarakat diimbau agar waspada dengan bencana di musim penghujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas pasang air laut Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir rob setinggi 30 cm. Usai sempat surut, banjir kembali merendam wilayah ini dan sudah berlangsung selama sepekan. Banjirop imbas pasang air laut kembali merendam Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan Jakarta Utara. Ketinggian banjir di wilayah ini bervariasi, mulai dari 10 hingga 30 cm. Akibatnya warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan. Banjirop di wilayah ini sudah berlangsung selama sepekan dan akan surut di sore hari. Namun ketinggian air kembali naik keesokan paginya. Ya semingguan begini. Terus-terusan begini? Ya terus begini gitu. Surut, kering, surut, jadi ntar gede lagi. Terus gitu lagi. Cuma hujan begitu lagi gitu. Ya. Paling serata ini 30 cm. Kalau di sini ya, kalau di sana kan paling dalam kan lain nih. Kalau di tempat ini kan 30 cm. Kalau di sini 30 cm. Nah, berarti iya. Bervariasi ya? Ya gitu benar, karena kan jalannya nggak rata. Jalan permukiman warga di Kapuk Muara Raya bersebelahan dengan Kali Cagak yang mengalir langsung ke laut. Sehingga apabila laut pasang, air Kali Cagak meluap hingga ke permukiman warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan peristiwa tanah longsor. Akibatnya material tanah longsor menimpa rumah warga hingga jebol. Rumah milik seorang warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas jebol usai tertimpa material tanah longsor akibat hujan deras yang melanda wilayah ini. Rumah ini mengalami jebol cukup parah pada bagian kamar dan dapur belakang rumah. Lokasi rumah yang berada di bawah tebing dengan kondisi tanah yang tergolong labil menyebabkan rumah tak dapat bertahan dari tekanan material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah langsung menyelamatkan diri saat mendengar gemuruh. Posisi pas mau maghrib lah. Terus kondisinya rusak, nggak bisa di tempat ini? Iya rusak. Tinggal jendela, apa rusak. Terus sampai sudah ada bantuan belum? Belum lah, belum. Kemarin sore. Warga pun berharap segera diberikan bantuan karena khawatir potensi longsor susulan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ambruk pada Minggu dini hari tadi. Beruntung pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah beserta barang berharga. Beginilah rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur yang ambruk. Pemilik rumah mengatakan ambruknya lantai 2 rumah miliknya terjadi pada dini hari tadi. Lantai 2 yang ambruk diduga akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari lokasi rumah. Pondasi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat lantai 2 rumah tersebut ambruk. Seperti apa nih Pak? Awalnya istilahnya ya mungkin dari pembangunan LRT depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu, liter L ngangkat, dan itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi, semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot istilahnya karena ini bakalan rubuh. Saat ini pemilik rumah bersama petugas PPSU tengah melakukan pembersihan puing-puing sisa bangunan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu mencapai 1.100 meter dari mulut kawah gunung. Status gunung saat ini pada level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun dihimbau waspada. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.100 meter dari mulut kawah gunung.
Erupsi terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 12:41 waktu Indonesia Tengah dengan intensitas tebal kolom abu condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram amplitudo dengan durasi 5 menit 14 detik. Status gunung saat ini pada level 3 atau siaga. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi gunung. Sementara di wilayah barat daya hingga timur laut sejauh 6 km. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta untuk waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bentrok dua kelompok pemuda kembali terjadi di kota Ambon, Maluku. Dua kelompok warga saling lempar batu serta membakar 3 unit motor. Bentrokan terjadi sejak Minggu dini hari hingga pagi hari. Akibat bentrokan ini, sejumlah warga mengalami luka. Diduga bentrok bermula dari cekcok antar warga yang terlibat balap liar dan terpengaruh minuman keras. Bentrokan terjadi di jalan utama hingga ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat aksi tersebut hingga pagi hari dan berangsur kondusif. Murni ada suatu kejadian di mana ada kenakalan remaja yang telah mengkonsumsi miras sehingga terjadi keributan dan berkembang menjadi ada pelemparan batu dan sebagainya. Namun dapat segera kami tangani, itu berkat kesigapan dari pihak TNI dan Polri yang langsung melaksanakan kegiatan pengamanan di lapangan untuk membubarkan massa tersebut. Meski demikian, karena situasi yang masih memanas, anggota kepolisian dikerahkan di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel terbakar dan menghanguskan 3 minibus yang sedang dalam perbaikan. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Mendekati rumah. Pel aku di TKP nah. Di samping Daihatsu gangnya nah. Lokasi nah. Parah lagi kena sini nah. TKP. Ya. Kebakaran hebat menghanguskan 3 minibus di Jalan Cirikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dari pemadam BPBD, rekan-rekan sudah merapat di TKP. Dalam rekaman video terlihat deretan minibus yang sedang dalam perbaikan di dalam bengkel hangus terbakar. Peristiwa membuat warga panik karena khawatir api yang terus membesar akan merembet ke lokasi lainnya di sekitar TKP. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik Pemkot Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, serta dibantu relawan. Api akhirnya berhasil padam setelah 1 jam. Menurut keterangan itu yang terbakar adalah kijang jantan itu, yang pertama. Baru merembet ke LGX itu, baru ke teraga itu lagi. Itu apakah ada dugaan ada bensin di dalamnya, Pak? Kalau dari bau iya sih, tetapi apakah itu dari tangki BBM ini kita nggak tahu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.